Yang ketiga, ini seminar yang ketiga, poin ketiga ini adalah berhubungan dengan keuangan. Kita lihat di dalam beberapa nas firman Tuhan sebentar. Ada banyak pernikahan Kristen retak, rusak, hancur, bukan karena kekurangan uang, tapi karena tidak memiliki prinsip yang benar dalam mengelola uang itu. Ya, jangan pikir kita bicara uang ini, uang itu harus miliar, bukan. Dan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 itu uang. Bagaimana mengelola uang yang kecil itu sehingga memberikan kenyamanan bagi keluarga, tidak hanya satu orang yang menggunakannya. Di dalam keluarga Kristen pun banyak koruptor, tidak ditangkap oleh polisi, tidak bisa ditangkap oleh polisi, tapi mereka koruptor di rumah. Dengan cara apa? Dia sendiri menggunakan uang lebih banyak daripada yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi dia sebenarnya koruptor. Di jemaat kita dulu di Sultan di Jakarta ada satu bapak namanya Pak Yonatan, orang Chinese. Dia itu perokok berat. Dia bilang, Pak, pendeta saya perokok sejak SMP. Sampai dia sudah punya keluarga, anak-anak, rokoknya itu sambung menyambung, ya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi bapak ini merokok dari pagi, ambil jeda makan saja. Begitu selesai makan, ambil lagi. Nah, satu saat saya berkunjung dengan Ibu Betty berkunjung ke Jawa. Saya tanya, Pak Yonatan mau berhenti dari merokok? Mau Pak Pendeta? Tapi tidak mungkin Pak Pendeta saya bisa lepas dari ini. Tidak mungkin, susah Pak Pendeta. Lalu saya katakan sama dia, nah itulah dia, itu masalahnya. Apa Pak? Itu tadi kalimat itu. Tidak mungkin saya berhenti, susah berhenti. Itu kalimat yang mengunci, kasih kunci Bapak untuk tidak bisa apa-apa. Ada katanya diulang, mau berhenti susah Pak. Nah itu kata susah Pak, itu Pak harus hapus itu kalimat. Terus ganti dengan kata apa? Nah, saya mau berhenti. Kalau Bapak memang mau berhenti, itu adalah kata-kata iman. Bisa paham ini? Itu kata-kata iman. Walaupun susah bagi dia untuk berhenti, tapi dia bilang, aku pasti berhenti satu saat. Itu kata-kata iman. Tapi dia tidak mau jawab. Pak Yonatan tidak mau jawab. Dia berhenti. Tapi mana Pak Paulus? Saya juga mau karena sekarang bagaimana bisa berhenti Pak? Susah Pak, susah. Nah, saya bilang, jadilah seperti kata-katamu. Apa itu Pak Pendeta? Saya bilang, jadilah seperti kata-katamu. Susah Pak, tidak bisa berhenti. Jadilah susah dan tidak bisa berhenti. Oh ternyata itu kuncinya Pak ya? Iya, itu kuncinya. Itu berasal dari mana? Dari ucapanmu sendiri. Berhenti itu bukan karena orang lain yang suruh, paksa kamu atau mengancam kamu baru berhenti. Tidak akan bisa. Orang lain bukan yang menyebabkan kamu bisa berhenti. Kamu sendiri yang harus berhenti dengan keyakinan. Pilih antara dua kata, susah atau pasti bisa. Mana pilih saya? Mana? Pilih kalimat yang mana? Menjadi muka saya. Ini Pak Pendeta serius ngomong. Serius, masa ada pendeta yang tidak serius ngomong? Serius saya ngomong. Jadi mau pilih yang mana? Pasti bisa berhenti atau susah berhenti? Mana? Pilih. Bilang. Ya saya pilih pasti bisa berhenti. Nah, langsung saya bilang, pilih Pak, kata kanan dengan dia. Dia ya.
Ya, tapi bukan sekarang. Saya tidak suka Bapak berhenti sekarang. Silakan habiskan dulu dengan itu, habiskan saja. Kalau ada orang lagi pergi lagi, rokok apa? Tahu nggak rokoknya dia itu bentuk biru. Chinese, rokoknya uang. Bukan dengan kecil-kecil itu. Dia beli itu satu palet ada ini ya. Yang isinya berapa ya dalam satu kotak? Hah? Satu paket. Ada berapa di dalamnya? 15. Hah? 12. Kotak. Nah. Jadi, Bapak-bapak tahu, itu satu paket. Itu udah sekali 3 hari habis. Dan sekali 3 hari habis itu. Bisa bayangkan berapa satu bungkus rokok itu? Coba kira-kira berapa satu bungkus? Waktu itu betul-betul mahal. Tapi yang lain ada di kalkul yang murah. Satu kotak itu berapa harganya sekarang? Berapa? 28.000. Pokoknya tidak ada 10.000 kan? Ada 10.000. Nah, paling tidak ada harganya satu kotak. Nah, saya sampai yang nanya, Pak harganya berapa? Itu cepat, 1.000. Tidak sampai 3 hari. Habis itu, dia beli lagi. Berapa Pak? Beli ya satu pak. Satu pak. Hah? Satu slot. Yang isinya 12 kali. Kalau satu bungkus harganya 25.000 misalnya. Kali saja 12 bungkus kita. Berapa itu? Hari. Ayo makan Pak. Masa tidak tahu terima kasih. Itu pakai kalkulator. Berapa ya? Kalian saja itu berapa dia habiskan untuk itu dalam 1 bulan? Dalam 1 minggu berapa hari? Bila sampai 3 hari habis 1 rial satu kotak, satu kotak isi 12 kotak. Dalam 1 bulan kira-kira dihabiskan berapa? Nah, dalam 1 bulan berapa dihabiskan? Ya, kita setiap bulan mengeluarkan. Saya tanya dia, berapa kamu kasih untuk ibu beli beras, gula, teh, dan sebagainya? Ada saya kasih. Saya tanya berapa? Saya bilang, saya sampai terus. Ada. Padahal dia menghabiskan lebih banyak uang untuk itu saja. Yang untuk istrinya dan lain itu sedikit sekali. Saya itu sebenarnya, kamu tahu ada koruptor di rumah ini. Masa Bapak bilang saya koruptor? Apa koruptor? Langsung terdiam dan dia lihat muka saya. Anda tak betul Bapak bilang iya. Tapi tidak ada seorang pun polisi bisa tangkap Bapak. Tangkap Bapak. Satu tangan dari kenapa yang menangkap Bapak. Oh, yang terjadi Bapak. Dia yang ngomong tak ngomong apa. Terus saya jelaskan, Pak sekarang kami Bapak mengatakan di rumah dia itu ada ventilasi seperti itu. Ventilasi di atas pintu ini, ventilasi ini itu penuh dengan rokok, bungkus rokok, dia susul. Itu seperti aksesoris ini di rumahnya. Dan bungkus rokok cantik sekali. Saya bilang, itu sekarang, kami itu berapa? Nafas yang paling
Artinya, betul nggak saya bawa koruptor di rumah? Ya, mau menangis. Saya harus. Tapi apa yang terjadi Bapak-Bapak? Apakah apa yang saya buat sekarang? Saya bilang, menurut hampir sama Tuhan. Ada sama. Hari itu kami berdoa kepada saya dan dia bilang, apa dia bilang boleh kan? Dia kasih tahu apa nih? Boleh saya berhenti nanti pada waktu malam puji tamu? Kamu yang tidak begitu kok bukan saya? Itu perlu satu. Ini kamu mau apa? Mau berhenti total, stop semuanya. Tanggal 31 Desember saya betul? Tadi doakan keputusan Tuhan lihat anak ini datang dia sudah berjanji sama Tuhan. Silakan Tuhan proses. Setiap hari saya bilang mulai kurangi. Itu sekitar pertengahan tahun. Mungkin saya sudah lupa apa itu bulan Juli atau bulan Juli. Kami berdoa terus itu, saya berdoa kepada nama yang tidak pernah berdoa disebut Tuhan yang menghilangkan rasa dari mulutmu untuk rasa pokoknya. Saya katakan kita bayangkan ini. Coba, hari waktu kami ada ibadah nama puji Tuhan itu, biasa kami berlutut bersama, pada jam 00 itu. Kami berlutut bersama-sama, saya selalu berlutut di ada mimbar di sana, saya selalu berlutut di situ dekat mimbar itu. Kami berdoa sini. Saya terkejut sekali ada satu orang ke samping diri saya, dia menangis tersusun. Seperti anak kecil, mata saya benar. Antara saya di atas semua. Dia tidak ngomong, tapi saya tahu. Tapi saya kata Tuhan orang ini mau datang ke kita. Aku suka semua rasa dengan kata saya itu saya itu yang itu sekarang saya tidak bersalah semua itu saya tidak kasih tahu sama yang lain hanya dia dengan pulang ke rumah dan dia pulang rumah itu sekitar pukul 3 subuh sampai pulang sudah rumah masing-masing tanggal 1. Besoknya kami ibadah tanggal 1 di gereja ada cerita. Apa dia tahu waktu saya pulang ke rumah di media saya ada bahwa kalau ada orang di situ di dekat pintu dia apa itu langsung muntah dia muntah mual saya coba mengambil diri tanpa mual saya tinggal jadi dilihat itu sebagai sesuatu yang tidak lagi berapa dan menangkap dia ambil dia ngobrol dia pakai pun